Salam dan selamat Shalom, berjumpa kembali salve, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang assalamualaikum, terkasih. namaste, Pernahkah kita om merasakan swastiastu, bahwa salam sejahtera untuk semua. kita sudah berusaha untuk Dari menjadi hati yang saksi tulus, Kristus kami menyambut Anda melalui di Pelita Channel, kesaksian-kesaksian kita untuk tempat menuntun kita berbagi sesama sukacita. kita datang kepada Kristus. Tetapi terkadang Dalam yang kita channel rasakan ini, bahwa kami seolah-olah kumpul sebagai keluarga, mereka bukannya mendekat mencari kepada makna, Tuhan, tetapi mereka menguatkan semakin hati, menjauhi. menumbuhkan iman. Pernahkah kita merasakan Tips demikian? terbaik, kisah yang Atau juga mungkinkah pernah kita merasakan bingung untuk hidup yang lebih tentang bagaimana cara kita untuk dapat menyampaikan kesaksian yang dapat menuntun orang lain untuk mendekat kepada Kristus tanpa merasa mereka dipaksakan? Pernahkah kita mengalami hal kebingungan tadi? Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Kita akan sama-sama berbicara tentang rahasia bagaimana Yohanes Pembaptis, Andreas dan Filipus mereka dapat membawa orang untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara yang efektif. Mau tahu bagaimana caranya? Disimak video ini sampai selesai. Jangan di-skip, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Saya yakin bahwa kita semua pernah bersaksi. Baik itu bersaksi melalui jabatan resmi di gereja, pendeta, penatua, diaken, maupun juga kesaksian yang kita nyatakan lewat sikap hidup kita sehari-hari. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah setiap kesaksian yang kita sampaikan itu telah menuntun seseorang untuk datang mendekat kepada Tuhan? Ataukah malah justru dengan kesaksian yang kita sampaikan itu membuat orang untuk semakin menjaga jarak dengan kita? Terlebih menjaga jarak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan inilah yang perlu untuk kita renungkan di awal pelayanan kita di tahun 2026 ini. Karena itu bacaan kita dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51 ini adalah sebuah bacaan yang diangkat oleh Majelis Sinode Gemit untuk mempersiapkan kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan terjun di dalam medan pelayanan kita masing-masing, untuk memperhatikan beberapa hal penting dari tugas-tugas pelayanan melalui kesaksian yang akan kita sampaikan dari beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Yohanes Pembaptis. Dalam catatan Alkitab, kita semua mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu hamba Tuhan yang diutus untuk mendahului, mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan hadir di kemudian sebagai pelayan Tuhan yang akan melaksanakan misi kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Yohanes Pembaptis yang sudah mendahului ini, dia mempunyai pengikut. Dia mempunyai orang-orang yang setia.
Bahkan orang-orang di Israel pada waktu itu sudah mengenal siapa itu Yohanes. Dan dia sudah tenar di kalangan orang-orang Israel. Tetapi yang menarik dari teks bacaan kita ini dalam ayat 35 sampai 37, kita menyaksikan bersama-sama bahwa setenar-tenarnya Yohanes Pembaptis ketika ia melihat Tuhan Yesus, Yohanes dia tidak merasa tersaingi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Atau Yohanes dia tidak membuang muka ketika Tuhan tampil di hadapannya. Sehingga kita menyaksikan bahwa Yohanes ini sadar bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang diutus untuk lebih dulu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes dia tidak ingin menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan yang akan dilaksanakan, yaitu membawa keselamatan bagi dunia ini. Ia sadar benar bahwa dia adalah seorang hamba, bukan seorang penghambat. Dia hadir untuk membuka jalan bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 36 di situ kita menemukan bahwa Yohanes dengan senang hati ia menyambut Tuhan dan juga memperkenalkan siapa itu Tuhan kepada murid-muridnya. Dalam ayat 36 Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Kata lihat ini merupakan sebuah kalimat yang mengalihkan perhatian dari diri kita kepada objek yang lain. Atau dalam pengertian bahwa Yohanes sementara mengalihkan perhatian dari murid-muridnya yang selama ini melihat kepada dirinya untuk melihat kepada Yesus yang saat ini sementara tampil di hadapannya. Jadi Yohanes mengalihkan perhatian mereka untuk jangan melihat kepada dirinya, tetapi melihat kepada Yesus yang saat itu ada di depan mereka. Kita menyaksikan bersama-sama bahwa Yohanes tidak sementara membangun pengaruh untuk dirinya. Tetapi dengan kehadiran Yesus pada waktu itu, Yohanes sementara bilang bahwa pengaruh saya ini tidak terlalu penting. Tetapi dia anak domba Allah inilah pengaruhnya lebih besar dari saya. Pengaruh itu bisa kita lihat dari sebutan anak domba Allah yang menunjukkan kepada korban yang tidak bercacat, yang dalam tradisi orang-orang Israel dikaitkan dengan penghapusan dosa. Sehingga dengan memperkenalkan kepada publik tentang siapa itu Tuhan Yesus sebagai pribadi yang datang untuk melakukan karya penebusan, maka Yohanes tidak menahan ketika kedua muridnya mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Dalam ayat 37 kita menemukan di situ. Yohanes tidak menahan kedua orang muridnya yang pada waktu itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Setelah mereka tahu bahwa siapa itu Yesus dan bagaimana pengaruh yang ada dalam diri Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kesaksian Yohanes itu berhasil. Ia tidak sementara kehilangan murid-muridnya, tetapi justru Yohanes berhasil untuk menuntun murid-muridnya kepada pribadi yang lebih besar kuasanya dari dirinya. Sehingga dari ayat 37 ini kita saksikan bersama-sama dikatakan bahwa Yohanes dia berhasil. Maka kita bisa menilai diri kita masing-masing yang selama ini terjun di dalam medan pelayanan. Apabila kesaksian-kesaksian kita itu berhasil,
maka kesaksian-kesaksian kita itu harus mampu untuk menggerakkan sesama untuk mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti diri kita. Itu kalau mau dilihat dari sisi keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Bahwa pelayanan itu berhasil ketika kesaksian yang kita sampaikan itu mampu mengalihkan perhatian dari diri kita kepada sosok yaitu Yesus Kristus yang menjadi sumber pemberitaan kita. Ada sebuah gerakan yang beralih, bukan ke diri kita, tetapi kepada diri Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu menjadi pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini kesaksian kita sudah benar-benar menjadi hamba yang jujur? Atau menjadi hamba yang selalu menghambat pekerjaan pelayanan Tuhan? Sehingga membuat orang tidak diterima dan menahan kerinduan orang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Apakah kesaksian kita selama ini menghambat untuk menuntun orang lain datang kepada Kristus? Ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Karena kita pun juga harus jujur Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa seringkali kita tidak menolak Tuhan. Mereka-mereka yang mendengarkan kesaksian kita, mereka tidak menolak Tuhan. Tetapi justru mereka tolak itu adalah kesaksian kita yang tidak sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Kesaksian berbicara lain, kita melakukan lain. Itulah yang kadang-kadang menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kesaksian-kesaksian kita itu tidak sejalan, maka kita akan kehilangan kuasa. Bahkan juga kita akan kehilangan pengikut-pengikut yang setia, bukan setia kepada kita, tapi pengikut-pengikut yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu kita menyaksikan di dalam ayat selanjutnya, ayat 40 sampai 42, di mana Kristus sendiri tidak berkehendak untuk kehilangan pengikut-pengikut yang setia. Sehingga Tuhan mengingatkan kita semua tentang keutamaan dari kesaksian yang kita sampaikan, yaitu membawa sesama kita untuk mendekat kepada Tuhan. Sesama itu bisa dipahami suami, istri, anak-anak, sesama-sesama kita yang selama ini masih menjauh dari Tuhan, untuk datang mendekat kepada Tuhan. Kita lihat dari peran yang dimainkan oleh Andreas dalam teks bacaan kita tadi. Andreas dia mencari saudaranya Simon untuk dibawa kepada Tuhan. Mencari mereka yang masih berada di luar lingkaran persekutuan orang-orang percaya adalah tugas pastoral gereja yang perlu untuk diperhatikan dengan serius oleh kita gereja. Artinya bahwa kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan itu tidak hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi pada sebuah tindakan nyata. Pada sebuah tindakan nyata yang menuntun orang untuk datang kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di awal-awal pelayanan saya melakukan pelayanan pastoral, mencari jemaat-jemaat yang tidak gereja pada hari Minggu. Ketika saya keluar untuk mencari jemaat-jemaat yang tidak ikut kebaktian pada minggu itu, saya mendapatkan ada begitu banyak jemaat yang tidak ikut dalam kebaktian. Bahkan ketika saya bertemu dengan mereka, mereka mengatakan, "Kenapa Bapak Sonde ikut gereja?" Saya bilang, "Saya datang cari kamu yang tidak ikut gereja, ikut tidak. Saya datang cari supaya minggu depan kotong bisa gereja."
Di awal-awal pelayanan memang tugas ini tidaklah mudah. Kita sama-sama tahu, terutama presbiter, kita tahu apa tantangan-tantangan awalnya. Sehingga tugas untuk mencari ini agak sedikit terhambat. Akhirnya kita sama-sama merubah dia punya pola. Dari mencari tadi, kita membawa mereka di dalam doa. Karena kita percaya bahwa kekuatan doa itu mempunyai kuasa yang besar untuk menggerakkan hati orang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Di samping berdoa, kita juga perlu membawa sesama melalui keteladanan hidup. Terkadang orang melihat dari kita pemimpin. Kita omong untuk mereka datang mendekat kepada Tuhan, tapi kita pemimpin tidak ada di saat kebaktian. Artinya bahwa orang tidak hanya melihat kita ini rajin pelayanan di rayon. Di rayon ini kita rajin melayani. Tapi orang juga akan melihat keaktifan kita di dalam persekutuan gereja. Di rayon dia rajin melayani, dikasih tugas dia laksanakan. Tapi saat kebaktian minggu, dia tidak ada. Sesama-sesama yang kita layani ini tidak hanya tersentuh dengan kata-kata saja, tetapi juga akan tersentuh dengan tindakan nyata yang kita tunjukkan. Sebab kesaksian yang sejati bukan diukur dari seberapa seringnya kita bersaksi atau tampil untuk berbicara saja, tetapi dari apakah melalui keteladanan hidup yang menjadi kesaksian kita, sesama kita terdorong untuk mencari, mengenal, dan mengikuti Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tugas kita adalah mencari, membawa sesama kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi yang mengubah hidup mereka hanyalah kuasa Tuhan sendiri. Seperti yang dialami oleh Simon. Setelah Simon bertemu dengan Yesus, Yesus memandang dia dan memberi nama baru kepadanya, yaitu Kefas, sebagai lambang perubahan. Artinya kita manusia atau pelayan-pelayan Tuhan, kita mempunyai tugas untuk membawa sesama bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan sendirilah yang bekerja untuk mengubah hati dari mereka yang masih jauh tadi, untuk semakin datang mendekat kepada Tuhan. Dan bacaan kita ini ditutup dengan ayat 43-51. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan terkadang membuat sesama kita menjadi ragu. Seperti Nathanael, meragukan Tuhan karena asalnya dari Nazaret. Ketika Nathanael meragukan Tuhan dan menunda untuk bertobat, Filipus tidak meladeni Nathanael dengan perdebatan yang dibangun oleh Nathanael. Karena Filipus dia sadar, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kebenaran sejati tidak bisa dipaksakan lewat perdebatan. Perdebatan-perdebatan hanya akan menambah keraguan dalam diri seseorang. Filipus sadar bahwa di dalam kebenaran sejati hanya dapat dipahami secara mendalam ketika kita mau membuka diri dan mau mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu kita melihat Filipus, dia mengajak Nathanael, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Artinya Filipus mengajak Nathanael datang untuk bertemu dulu. Alami sendiri dulu perjumpaan dengan Tuhan. Baru ambil keputusan secara pribadi. Mau ikut Tuhan atau tidak. Filipus tidak memaksa atau mengancam Nathanael. Tetapi Filipus memberi ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hati Nathanael.
Karena dalam ayat 47 sampai 51, ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, ia pun mengakui Yesus sebagai anak Allah, Raja Israel. Artinya bahwa semua kesaksian yang benar selalu berakhir pada Kristus, bukan kepada kita manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari seluruh firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kita semua sama-sama mempunyai tugas untuk mengundang sesama dan menuntun mereka untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ada di antara kita yang bertugas seperti Yohanes. Tugas kita adalah memperkenalkan identitas Tuhan kepada sesama-sesama kita. Lihatlah anak domba Allah. Ada juga yang bertugas seperti Andreas, bahwa setelah bertemu dengan Tuhan, kesaksian itu tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi diteruskan kepada saudara-saudara seimannya, dan membawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan, untuk semakin meneguhkan iman mereka. Artinya bahwa kesaksian-kesaksian itu tidak berhenti di tangan kita, tapi kita meneruskan kesaksian itu untuk menuntun orang lain datang kepada Tuhan. Atau juga mungkin ada di antara kita yang bertugas seperti Filipus. Kita hadir untuk meyakinkan mereka-mereka yang masih ragu. Mari dan lihatlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua tugas-tugas ini memang tidak mudah. Tetapi satu hal yang kita lihat dari tokoh-tokoh tadi, bahwa ketika mereka menuntun sesama datang kepada Tuhan, mereka tidak memaksa untuk langsung ada perubahan. Semua butuh waktu. Tidak mudah untuk membalik telapak tangan. Tetapi ketika kita menjalankan peran-peran kita sebagai Yohanes, Andreas, Filipus dengan niat yang tulus, dengan doa yang kencang, dengan keteladanan hidup yang dilihat sambil memberi ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kuasa Allah. Asalkan kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan itu adalah kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh memperkenalkan identitas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian yang benar. Maka kesaksian yang kita sampaikan itu adalah kesaksian yang benar-benar memuliakan Kristus, bukan memuliakan diri kita. Sehingga setiap orang yang mendapatkan kesempatan untuk bersaksi, kita sama-sama menjadi alat bagi kemuliaan Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Tidak boleh merasa tersaingi atau merasa ini pengkhotbah satu nih dia menjadi penghambat bagi misi pekerjaan Allah. Saya mau bilang begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam jemaat kita ada banyak pengkhotbah, ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Tetapi apakah kesaksian kita hanya untuk memuliakan diri kita? Ataukah kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan adalah kesaksian yang memuliakan Kristus, di mana Yesuslah yang menjadi pusat dari kesaksian-kesaksian kita. Karena saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan adalah jembatan yang mempertemukan sesama kita dengan Kristus. Ketika sesama mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya tidak akan sama lagi. Hidupnya akan mengalami perubahan di dalam Kristus.
Perubahan itu tidak saja hanya dialami oleh mereka yang mendapatkan kesaksian dari kita, tapi kita juga yang memberi kesaksian akan mengalami perubahan di dalam Kristus. Sekarang sudah tahun 2026. Kita bukan Simon lagi sebagai lambang dari manusia lama. Manusia yang seringkali menyangkal Kristus, menyangkal persekutuan. Tetapi kita semua adalah Kefas atau Petrus, persekutuan yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua, kalau kita adalah benar-benar persekutuan yang sudah diperbaharui oleh Kristus, maka kita harus ada dalam satu kesetiaan yang sama. Itu setia untuk melakukan perjumpaan dengan Kristus, agar benar-benar kita menjadi jemaat yang dewasa. Dan kita hanya mempunyai satu kesaksian, yaitu kesaksian yang merujuk, berpusat kepada Kristus. Karena itu dalam mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, berhentilah untuk menjadi jemaat gerobak atau jemaat kereta dorong. Artinya didorong baru kita bergerak maju. Kalau tidak didorong maka tetap di tempat. Gereja tetap kosong. Padahal kita sudah 3 tahun mendengarkan kesaksian melalui mimbar, melalui pelayanan presbiter, hamba-hamba Tuhan yang menuntun kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesaksian-kesaksian itulah yang akan menuntun kita untuk hari ini dapat sama-sama mengambil keputusan. Apakah saya mau benar-benar mengikut Yesus dengan setia, ataukah kita mau menunda pertobatan? Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita semua. Amin.